Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita memasuki bulan April, dan saya mengajak saudara-saudara sekalian sepanjang bulan April ini, karena nanti tanggal 15 kita akan merayakan Jumat Agung, dan kemudian hari Minggunya kita akan merayakan Paskah. Jadi sepanjang bulan ini saya mengajak semua saudara-saudara sekalian ingat satu hal. Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib itu supaya kita sehat dan sembuh. Amin. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami Tuhan izinkan memasuki bulan April, dan kami memulainya hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah hati para pemirsa kami, sehingga mereka dapat mengerti apa yang Kau katakan dari firman-Mu yang hamba sampaikan. Dan tolong kami semua untuk ingat terus-menerus bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Amin. Saudara pemirsa, perjamuan kudus merupakan satu bagian dari sakramen. Kita mengenal dua sakramen, yaitu
baptisan, dan perjamuan kudus. Mengapa perjamuan kudus begitu penting? Karena melambangkan dua hal. Yang pertama ialah roti yang dipecahkan melukiskan tentang tubuh Yesus dipecahkan supaya hidup kita utuh kembali. Dan yang kedua ialah darah Yesus dicurahkan. Darahnya itu bukan hanya darah penebusan, tetapi darah Yesus itu juga darah perjanjian. Itu yang amat sangat penting. Nah, hari ini kita memulai bulan Paskah, bulan pengorbanan Yesus dengan firman Tuhan ini. Untuk apa? Supaya kita mengerti paling tidak dua hal. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus mengatakan bahwa tubuhnya dipecahkan untuk kita. Kalau sudah membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, saya mendengar di sana pencuri datang. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bahasa lain menggunakan to steal, kill, and destroy. Yang ketiga ini, destroy artinya membuat hidup kita menjadi puing-puing, membuat hidup kita hancur. Yesus datang, dia mati di kayu salib untuk apa? Membuat hidup kita itu utuh kembali. Saya menggunakan ilustrasi sekalian, bagaimana kalau sebuah pot atau keramik, lantai keramik itu pecah. Ya, maka orang yang punya nilai seni tinggi, dia ambil pecahan-pecahan itu, ditempelkan pada semen yang masih basah, kemudian dibuat menjadi pot. Ya, jadilah pot yang bagus karena ada semen yang merekatkannya atau menempelkannya. Sudah pemirsa, hidup kita seperti itu. Tanpa tubuh Yesus yang mati di kayu salib, kita itu tetap menjadi puing-puing yang tidak berguna. Bisa melukai orang. Pecahan-pecahan tehel itu, pecahan keramik itu bisa melukai kaki orang. Tetapi ketika dia dibuat menjadi pot, dia menjadi indah dan dapat ditanam bunga di atasnya atau diberikan di situ hiasan-hiasan bunga untuk memberkati banyak orang. Saudara sekalian, persis begitu hidup kita. Bila hidup kita masih pecah, sudah belum bertobat dan lahir baru, sudah patah hati misalnya, sudah bisa melukai orang. Karena dalam patah hati itu ada balas dendam. Misalnya, seorang wanita yang ditinggalkan oleh pacarnya yang dia harapkan betul-betul untuk menikah dengan dia. Sesudah dia ditinggalkan, dia patah hatinya, dia simpan akar pahit, luka batin dan dendam. Ia akan balas ke semua laki-laki. Artinya dia nanti akan melukai banyak orang. Dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Tolong saudara, kalau ada hal demikian, saudara cepat bertobat. Datang kepada Yesus, saudara sekalian, sehingga hidup saudara utuh kembali. Itu nilai yang luar biasa daripada roti perjamuan kudus. Yang kedua, anggur perjamuan kudus ini melambangkan darah Yesus. Oke, memang kita tahu semua bahwa darah itu menebus kita dari dosa, menyelamatkan kita dari maut. Tapi Alkitab tadi katakan kepada kita bahwa darahnya adalah darah perjanjian. Pesan nomor 1 hari ini, dengar baik saudara pemirsa. Kalau idea darah perjanjian artinya apa? Sudah tahu Alkitab apa? Kejadian sampai dengan Maleaki disebut perjanjian lama. Matius sampai dengan Wahyu disebut perjanjian baru. Artinya dalam Alkitab itu kalau sudah baca, renungkan, itu penuh dengan janji-janji Allah, saudara sekalian. Nah,
janji-janji itu harus apa? Katanya tadi lewat perjamuan kudus, harus mendarah daging dalam hidup kita. Itu sebabnya saya sudah katakan bahwa kuasa darah Yesus itu harusnya menjadi mindset, menjadikan mindset kita baru. Etika dan moral kita baru. Pola dan gaya hidup kita baru. Tutur kata dan tingkah laku kita menjadi baru, sehingga benar-benar nampak pada gerak tangan kita, bibir kita yang bergerak, lidah saya yang sekarang sedang ngomong, dikuasai semua oleh apa? Janji-janji firman Allah. Jadi ketika kita dilanda oleh COVID-19, ketika kita dilanda oleh bermacam-macam masalah, dihantam oleh badai pun, kita masih bisa tersenyum. Kenapa? Di seluruh tubuh kita ini penuh dengan janji-janji Tuhan yang sudah mendarah daging. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami ingin memulai bulan ini, bulan pengorbanan Yesus, bulan kemenangan Yesus dari dosa dan maut. Hari ini kami ingat kembali dan kami berdoa supaya firman Tuhan hari ini benar-benar mendarah daging dalam hidup kami, sehingga melewati badai dan macam-macam masalah yang berat sekalipun kami masih dapat tersenyum. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.